Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas kalkulus lanjut dengan materi integral LIPA 2 atas persegi panjang. Kali ini saya akan memberikan contoh soal dan pembahasan mengenai integral LIPA 2 atas persegi panjang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuyun Masrofatul Lailiyah, salah satu mahasiswa semester 4, Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Kediri, dengan dosen Ibu Kurnia Ahadiah SSI MSI. Yuk lanjut ke soal ya. Tentukan integral LIPA 2 fungsi x, y dA dengan batas R jika diketahui fungsi x, y adalah x kuadrat plus 2y kuadrat, di mana R adalah batas x, y dengan x 0 sampai 6 dan y 0 sampai 4. Gimana ya kira-kira penyelesaiannya? Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita memiliki dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan integral Riemann. Sedangkan cara yang kedua, kita bisa menggunakan teorema Fubini. Yang pertama, kita menggunakan integral Riemann dulu ya. Yuk, simak pembahasannya. Penyelesaian menggunakan integral Riemann. Dari fungsi yang kita miliki, didapat grafik seperti gambar berikut, di mana daerah yang kita hitung adalah daerah di bawah kurva x, y, yaitu berbentuk balok-balok kecil tersebut. Langkah pertamanya yaitu kita partisi daerah R menjadi beberapa partisi. Kali ini saya membaginya menjadi 6 partisi. Kemudian, kita dapatkan titik tengah dari masing-masing partisi yang akan menjadi tinggi balok masing-masing partisi. Nah, R1 titik tengahnya adalah 1,1, R2 1,3, R3 3,1, R4 3,3, R5 5,1, R6 5,3. Kemudian hasil ini kita substitusikan dengan fungsi yang kita miliki, yaitu x kuadrat plus 2y kuadrat. Hasilnya untuk R1 adalah 3, R2 19, R3 11, R4 27, R5 27, dan R6 adalah 43. Kemudian kita dapatkan delta AK adalah 4. Ini diperoleh dari panjang setiap partisi pada sumbu X dikalikan lebar setiap partisi pada sumbu Y, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian penyelesaiannya adalah integral fungsi x, y dA dengan batas R, yaitu sigma x kabar, y kabar dikalikan delta AK dengan K1 sampai 6. Kita tahu bahwa delta AK adalah 4. Kita masukkan 4 dikalikan sigma x kabar, y kabar dengan K sama dengan 1 sampai 6. Kita sudah tahu bahwa sigma x kabar, y kabar dengan K sama dengan 1 sampai 6 adalah hasil dari substitusi titik-titik tadi. Kita masukkan saja, berarti 4 dikalikan 3 plus 19 plus 11 plus 27 plus 27 plus 43. Hasilnya adalah 4 kali 130. Hasilnya 520 satuan volume. Jadi, jika kita menghitung volume di bawah kurva fungsi x, y menggunakan integral Riemann, didapatkan hasil 520 satuan volume. Kemudian kita lanjut dengan penyelesaian menggunakan teorema Fubini. Yuk simak penjelasannya.
Penyelesaian menggunakan teorema Fubimi. Dari fungsi yang kita miliki, yang kita hitung adalah daerah di bawah kurva x, y. Untuk kali ini kita tidak membaginya menjadi beberapa partisi. Caranya gimana? Yang pertama, fungsi x, y diintegralkan dengan x dengan menganggap y konstanta. Kemudian hasilnya disubstitusikan dengan batas atas dan batas bawah x. Kemudian langkah kedua, hasil poin 1 tadi diintegralkan terhadap y, dan hasilnya disubstitusikan dengan batas atas dan batas bawah y. Perlu diketahui, kita bisa mengintegralkan dengan y dulu, baru kemudian terhadap x, dan batasnya juga harus disesuaikan ya. Jadi intinya, boleh kita mengintegralkan terhadap x dulu baru y, ataupun sebaliknya, y dulu baru terhadap x. Untuk kali ini, saya akan mengintegralkan terhadap y terlebih dahulu. Jadi, fungsi yang kita miliki, kita integralkan terhadap y terlebih dahulu, sehingga didapat x kuadrat y plus 2/3 z pangkat 3, dengan batas 0 sampai 4 dx, 0 sampai 6. Kemudian, kita substitusikan nilai y dengan batas atas dan bawah z, yaitu menjadi x kuadrat kali 4 ditambah 2/3 kali 4 pangkat 3 dikurangi 0, karena batas bawahnya kita adalah 0. Kemudian, hasilnya adalah 4x kuadrat plus 128/3 dx dengan batas 0 sampai 6. Kemudian, hasil ini kita integralkan terhadap x, menjadi 4/3 x pangkat 3 ditambah 128/3 x dengan batas 0 sampai 6. Kemudian, kita substitusikan nilai x dengan batas atas dan batas bawahnya, yaitu 4/3 kali 6 pangkat 3 plus 128/3 kali 6 dikurangi 0, karena batas bawahnya adalah 0. Sehingga didapatkan hasil 288 plus 256, menjadi 544 satuan volume. Jadi, apabila kita menghitung volume di bawah kurva x, y yang kita miliki dengan menggunakan teorema Fubimi adalah 544 satuan volume. Dari soal tersebut didapatkan hasil, jika dihitung menggunakan jumlah Riemann dengan 6 partisi, didapat 520 satuan volume. Namun, jika dihitung menggunakan teorema Fubimi, didapat hasil 544 satuan volume. Mengapa demikian ya? Ya, karena bentuk yang kita hitung bukan balok yang utuh, melainkan balok yang bagian atasnya membentuk kurva sehingga ada kemiringan. Pada perhitungan menggunakan jumlah Riemann, yang dihitung adalah volume balok, yaitu luas alas kali tinggi dengan tingginya adalah berupa titik tengah. Sehingga jelas terdapat selisih volume yang menyebabkan perbedaan antara perhitungan nilai eksak dan Riemann, di mana semakin banyak partisi, maka semakin mendekati perhitungan nilai eksak. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. See you.